Nah, jadi untuk UT cabang Korea Selatan ini sendiri, kita ada 3 lokasi. Jadi yang pertama itu lokasinya di Ansan, yang kedua itu di wilayah Daegu, kalau misalnya nggak ada perubahan semester ini. Kemudian yang ketiga itu di wilayah Gwangju. Jadi buat teman-teman yang ada di lokasinya ada di bagian bawah atau selatan, itu bisa bergabung daerah Gwangju atau Daegu. Kalau yang wilayah utara biasanya gabungnya di Ansan. Nah, kemudian Oke, assalamualaikum teman-teman. Di video ini saya mau membuat video seputar UT Korea. Nah, sebelum itu saya mau kenalin dulu. Nama saya Alik dan saya mahasiswa di UT Korea. Saya ditemani sama Mbak di samping saya. Mungkin kita kenalan dulu ya. Oke Mbak, bisa kenalan dulu siapa, namanya, sama kuliahnya di mana? kuliah juga. Ya nggak apa-apa, kuliah juga nggak apa-apa deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Ayu Mutia atau biasa dipanggil Mutia. Saya di sini kuliah di Konkuk University sudah 6 semester. Ya, 6 lagi semester. lulus. Masih diperpanjang 1 semester sih. Masih diperpanjang. Insya Allah. Nah, untuk UT Koreanya sendiri itu saya udah bergabung sebagai pengurus kira-kira 2,5 tahun. Semester depan masuk semester ke-6 juga. Jadi insya Allah bakal jadi pengurus di UT sebagai divisi kemahasiswaan selama 3 tahun kalau nggak ada perpanjangan lagi. Oke. Sampai tahun berapa itu berarti? 2000. Insya Allah kalau saya lulus semester depan berarti jadi pengurusnya juga kelar. Oh. Cuma sebentar ya. Iya, makanya. Udah 2 tahun berarti dari tahun berapa? 2017 kayaknya. 2017 ya. Udah lama juga ya. Ya, berarti udah banyak tahu juga tentang anak-anak mahasiswa di sini, terus tentang seputar informasi UT Koreanya juga. Nah, yang berikutnya saya mau nanya juga nih, untuk gabung kuliahnya sendiri itu wilayahnya di mana aja Mbak? Wilayah kan di Korea Selatan luas tuh. Mungkin yang dari ujung daerah kan susah buat ikut kuliah di UT Korea. Itu daerah mana aja yang bisa dijangkau untuk daftar? Nah, jadi untuk UT cabang Korea Selatan ini sendiri, kita ada 3 lokasi. Jadi yang pertama itu lokasinya di Ansan, yang kedua itu di wilayah Daegu, kalau misalnya nggak ada perubahan semester ini. Kemudian yang ketiga itu di wilayah Gwangju. Jadi buat teman-teman yang ada di lokasinya ada di bagian bawah atau selatan, itu bisa bergabung daerah Gwangju atau Daegu. Kalau yang wilayah utara biasanya gabungnya di Ansan. Nah, kemudian khusus buat daerah Gwangju ini sekarang sistemnya, jadi kalau di UT Korea sendiri itu sistem belajarnya itu biasanya disebut dengan istilahnya semi sipas. Nah, khusus buat daerah Gwangju sendiri itu kita putusin atau pengurus mutusin itu bakal jadi benar-benar sipas non TTM. Jadi nggak ada kelas TTM, nggak ada kelas TTO. Full tuton ya? Full tuton semua. Enak berarti. Jadi buat yang nggak bisa hadir datang ke kelas karena hari Minggunya tetap kerja, atau itu jauh ya Mbak? Atau jauh, itu bisa milih yang wilayah Gwangju. Gitu. Kalau yang kayak kita ya, misalkan di daerah Ansan, kalau kita maunya tuton aja itu gimana Mbak? Nggak ikut TTM? Nggak bisa ya? Iya, kalau misalnya masih yang daerah Ansan atau masih daerah Daegu, karena alhamdulillah ya mahasiswanya masih banyak. Alhamdulillah masih banyak mahasiswa yang terdaftar dan mahasiswa yang daftar ulang. Jadi istilahnya masih cukup buat bikin kelas, buat bikin 1 kelas. Iya. Jadi itu masih nggak bisa full tuton. Kalau mau full tuton nanti mesti kita pindahin dulu wilayahnya ke Gwangju. Oh, dipindahin. Iya, mesti dipindahin dulu. Meskipun daerahnya di Ansan gitu. Iya, karena kan maunya tuton semua tuh. Kalau misalnya maunya tuton semua ya mesti kita pindahin ke Gwangju. Karena konsentrasinya itu kalau yang buat Gwangju emang udah kita konsentrasikan buat yang sipas non TTM. Gitu ternyata. Berarti fleksibel ya, meskipun kita sibuk kerja di sini masih bisa ikut tuton
kuliah di UT gitu. Aku juga sempet belum tahu sih UT waktu aku udah lama di sini 2 tahun lebih 3. Aku baru daftar, aku nyesel. Aku kira nggak ada kan kayak universitas yang di Universitas Indonesia gitu di sini. Benar. Aku baru ngeh kalau ada ya Universitas Indonesia yang online bisa dipakai di Korea gitu. Aku baru tahu ternyata ada gitu. Ternyata enak juga buat bergabung kan, selesai kerja, selesai juga jenjang S1-nya. Iya benar. Jadi kalau misalnya dari universitas terbukanya sendiri, mereka kan biasanya datang buat sosialisasi kalau misalnya ada keberangkatan PMI kan. Nah itu biasanya teman-teman PMI yang mau berangkat itu udah dijelaskan tentang Korea. Jadi cabang universitas terbukanya ada di mana aja itu udah dijelaskan. Iya benar. Sebelum berangkat ke sini. Sebelum berangkat ke sini. Jadi biar kalau misalnya mereka begitu sampai mereka langsung daftar. Begitu mereka selesai kerja di sini, mereka mau pulang, mereka juga udah tamat UT-nya gitu kan, atau S1-nya gitu. Itu diterapkan waktu tahun berapa ya, Mbak? Waktu dulu aku nggak ada itu. Beneran persen aku nggak tahu. Tahunya dari teman. Kalau misalnya mulai diterapkan sama universitas terbuka pusatnya sendiri, saya juga kurang tahu persisnya kapan. Tapi itu mungkin kan angkatan temen aku deh. Baru dua tahunan ini deh kayaknya. Iya, 2-3 tahunan barangkali. Bener 2 tahun. 2 tahun lah. Karena ada yang bilang gitu juga sebelum kesini ada ya arahan sosialisasi tentang universitas terbuka. Jadi cabangnya ada di luar negeri di mana-mana, di mana salah satunya ada di Korea Selatan. Iya. Terus juga kalau yang mau daftar itu gimana cara daftarnya, Mbak? Sama kapan gitu waktu pas untuk daftar? Secara kan anak PMI atau WNI yang di sini yang nggak tahu UT kan, atau apalagi yang nggak tahu program UT-nya, jadwalnya kan masih bertanya-tanya kalau mau ikut gabung daftar kuliah. Itu kapan sih buat yang tepat? Secara kan aku dulu aja yang belum daftar itu sempat telat daftar gitu. Pas Juli akhir aku baru mau daftar ternyata udah ditutup. Kan nunggunya 1 tahun lagi gitu kan. Kan nggak lucu. Iya. Lama. Itu kapan, Mbak? Mungkin saya jelasin sedikit dulu mungkin tentang UT-nya sendiri. Itu kalau untuk cabang Korea Selatan kita ada 3 program studi untuk jenjang S1 atau sarjana. Nah, 3 program studinya itu kalau untuk di Korea Selatan ini yang pertama itu S1 manajemen, yang kedua itu S1 ilmu komunikasi, dan kemudian yang ketiga itu S1 sastra Inggris minat penerjemahan. Nah, itu 3 jurusan yang kita buka di sini cabangnya. Nah, kalau misalnya mau jurusan lain, selama jurusannya ada di daftar jurusan UT sendiri sih, itu mungkin bisa, tapi daftarnya lewat jalur UT pusat. Jadi daftar yang versi Indonesia di Indonesianya dulu. Nah, nyampe sininya ya tinggal ujian gitu kan. Itu juga bisa opsinya. Seperti numpang ujian aja di sini. Numpang ujian aja. Padahal jurusannya bukan yang jurusan ada di Korea. Jurusannya nggak ada. Gitu bisa ya? Sebenarnya gitu kan. Aku juga baru tahu. Masa jangan banyak-banyak aja yang seperti itu. Ini ya. Pengurusnya susah. Ribet ya, benar. Kayak pengaturan kelas, terus soal segala macam kan dikirim dari sana kan ya. Makanya. Apalagi kalau cuma 1 ya yang numpang. Kalau cuma 1 nggak apa-apa, alhamdulillah jadi kelihatan. Kalau banyak yang susah. Justru kalau banyak yang susah ngaturnya. Bisa-bisa kan ya. Gitu ya. Nah, terus 3 jurusan tadi. Nah, tadi sebelumnya udah saya sempat singgung juga. Itu sistemnya itu adalah SIPAS. Jadi semi SIPAS kalau di sini. Bisa jelasin, Pak? Iya, kalau jadi SIPAS itu bagaimana? Kalau SIPAS itu kepanjangan dari sistem paket semester. Nah, jadi setiap semester itu udah ada paket mata kuliahnya, Jadi nanti setiap semester udah ada mata kuliah wajib yang harus diikuti, gitu. Jadi satu paket mata kuliah. Jadi kan satu semester itu cuma boleh ngambil 24 SKS ya. Cuma boleh maksimal 24 SKS. Nah, satu paket itu biasanya 18 sampai 20 SKS satu paket. Jadi kalau misalnya ada yang mengulang tambahannya ya sisanya 4 SKS atau 5 atau 6 SKS itu gitu. Nah, itu kalau SIPAS. Artinya kalau SIPAS sistem paket semester itu kalau misalnya SIPAS TTM berarti ada kelasnya. Bisa ada kelasnya gitu kan. Ada kelas tatap mukanya atau tatap online-nya.
Tapi kalau misalnya kalau yang ada di Korea Selatan ini kita sistemnya semi SIPAS. Semi SIPAS. Jadi separuh mata kuliahnya. Jadi biasanya satu paket itu ada 5 sampai 6 mata kuliah. Nah, separuhnya atau 3-nya itu kita TTM-kan atau kita kelaskan. Ada kelas tatap mukanya. Gitu. Tapi sisanya lagi itu pakai Tuton atau e-learning. Yang e-learning ya. Sistem kuliah online-nya. Jadi separuhnya online, separuhnya di tatap mukakan. Nah, ada lagi nanti yang khusus untuk wilayah Gwangju, kita prioritaskan untuk SIPAS non TTM, artinya tidak ada TTM-nya, tidak ada tatap mukanya, semuanya full dari Tuton atau e-learning gitu. Berarti di Tuton itu semuanya di sana ya? Iya, semuanya mata kuliahnya di Tuton. Nah, semester ini buka kan ya, yang buat semester depan maksudnya, buka pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di UT Korea sendiri itu pendaftaran mahasiswa barunya masih 1 kali setahun. Kita masih bukanya 1 kali setahun. Kita masih buka sampai 5 Juli 2020. Jadi kalau misalnya pengen daftar dan belum daftar, itu silakan buru-buru daftar deh. Karena bulan depan ya ditutup. Bulan depan. Nunggu laginya tahun lagi. Nanti kalau misalnya telat nunggunya setahun lagi, berarti tambah lama nanti. Tambah lama lagi nanti nggak keburu wisuda di sini soalnya. Nah, kalau untuk cara daftarnya itu bisa ngeklik di daftar.utkorea.id. Jadi buka aja daftar.utkorea.id, itu isi secara online dulu formnya. Kemudian nanti berkas-berkas fisiknya itu kan formnya nanti setelah diisi ada form ininya, form yang harus ditandatangani. Itu formnya harus di print, kemudian berkas fisiknya itu diisi, kemudian nanti diserahkan ke pengurus. Atau misalnya kalau mau ketemu langsung sama pengurusnya juga boleh kan. Beberapa minggu ini nanti pengurus akan ada pembukaan secara offline. Jadi kita ada yang di Ansan juga buka, kemudian yang di Daegu juga buka, di Busan juga bahkan kita buka. Jadi kita buka secara offline setiap minggu. Nah, kalau misalnya ada yang mau ketemu langsung sama pengurus yang masih mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa PM. PM ya. Pokoknya mau datang langsung juga boleh. Boleh, tanya-tanya boleh sama aku juga. Aku lempar sama kemahasiswaan pengurus. Kalau untuk transfernya gimana biaya kuliahnya? Transfer kemana? Kontak ke siapa? Jadi kan ada yang bingung juga itu, yang udah ngisi formulir. Banyak ya, karena sepertinya di pengumumannya agak lupa dicantumin berapa. Yang datang juga transfernya gimana? Berapa? Nah, jadi kalau untuk mau transfernya kemana, itu ada rekening UT Korea, KIB Hana, nanti dicantumin sama Mas Alik. Nah, itu untuk biaya pendaftaran itu 215.000 won. Nah, 215.000 won itu komponennya 150.000 itu biaya pendaftarannya, dan 65.000-nya itu untuk nanti alma mater dan PIN gitu. Dapat alma mater juga ya? Iya, dapat alma mater kita. Kemudian untuk biaya studinya sendiri nanti, jadi kan tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada kelasnya TTM, ada kelasnya TTO, ada yang non TTM juga kan gitu. Nah, kalau misalnya nanti kedapetan kelasnya TTM, itu biasanya biaya studinya itu maksimal 250.000. Tuh. Kalau misalnya kedapetan kelasnya yang TTO atau tatap online, jadi tetap tutornya yang dari Korea gitu kan. Tutornya tetap disediakan oleh pengurus Korea. Kemudian nanti tapi kelasnya lebih fleksibel sih, bisa mau ketemu entah di mana sama tutornya terserah, atau misalnya mau lewat online aja sama tutornya juga bisa gitu kan. Kalau online-nya TTO itu pakai aplikasi apa, Mbak? Biasanya Skype. Skype. Kalau misalnya mahasiswanya cuma 2, mungkin aplikasi yang lain juga bisa sih sebenarnya. Iya, WhatsApp kali ya. Iya, WhatsApp bisa rame-rame kan sekarang? Oh enggak ya? Masih 4 ya? Ya kalau misalnya mahasiswanya 2 tambah tutornya kan berarti cuma 3, Mas. Masih bisa berarti. Sama pengurus juga masuk gitu. Ngawasin kan. Nah, kalau misalnya yang TTO itu biaya studinya 180.000 won kalau nggak saya. Lebih murah kan kalau nggak ada TTM ya? Iya, karena TTM kan kita harus pinjam ruangan kan ya, jadi nyewa gedung, pinjam ruangan, jadi agak lebih mahal, banyak sedikit. Kemudian kalau misalnya yang non TTM
Nah itu masih belum ada tuh komponen biaya jelasnya, tapi nanti kalau misalnya sudah ada pasti bakal ada pengumumannya dari bendahara juga. Masih belum ada komponen biaya jelas sih, tapi ya paling karena yang nggak ada kelasnya juga dan semuanya dari UT Pusat kan ya, nanti tutornya juga dari UT Pusat, mestinya sih nggak ada biaya tambahan yang begitu, paling cuma nanti yang buat biaya numpang ujiannya aja. Jadi paling buat biaya ruangan ujiannya paling, pas ujian kan 2 kali pertemuan gitu. Iya, kayak yang semester kemarin kan kita nggak ada TTM tuh ya. Benar. Terus biaya lumayan berkurang. Iya, biaya lumayan Terus- berkurang karena semuanya jadi TTO. Terus gimana menurut Mbak buat semester ke depan? Apakah ada TTM? Apakah masih seperti ini? Kalau Kita online, full. semisalnya situasi di sininya udah lebih baik sih, Ada ada kemungkinan? kemungkinan TTM sih. Kita juga sebenarnya kalau dari Masih lama juga kan? saya kan juga tutor ya. Saya Iya. lebih prioritas TTM. Iya bener ya Soalnya Mbak. kalau TTO saya bingung ngajar nggak kelihatan orangnya. Heeh. Barangkali orangnya tidur kan? Bener. Udah nggak ada videonya. Benar makanya. Ada yang baru Videonya bangun kan- malah. Oh iya. Saya itu ngomong kan ya mahasiswanya nggak tahu Benar, ngapain. benar. Padahal di mute mereka. Yang nggak di mute kan udah doang. Iya, jadi kalau Tutor misalnya doang. kalau misalnya saya sih prefernya ya Kayak TTM ya. Kayak aku juga sama sih. Hmm. Bisa bermain bareng kan, nggak bosen Iya, di jadi rumah. yang teman-teman mahasiswa juga bakal bisa lebih gampang ketemu juga kan kalau misalnya TTM. Cuma tinggal banget. kumpul satu tempat ngobrol gitu. Iya, ngomong-ngomong, jadi tutor ngajar apa Mbak? Saya tutor manajemen. Oh, manajemen. Dari itu ngajarnya di semester berapa Mbak? Kalau ngajar di semester berapanya sih itu kan tergantung ya dari kaprodinya ngeplotnya mau semester Berarti kelas yang aku mana? nanya yang semester lalu deh. Semester lalu ngajar semester 2. 2. Udah, 2 doang. Semester 2. Semester 2 kelas sih, semester 2 dua-duanya. Oh, yang apa 4? Sebelumnya Nggak ada. semester 6. Pernah. Semester 5, semester 6 kan. Dari semester 5 mereka pindah semester 6, saya juga masih ngajar Oh mereka iya, dulu. aku juga mau tanya nih, kalau yang jurusan sasing, kayak yang semester atas itu siapa sih tutornya? Apa tutor-tutor yang ngajar di semester bawah juga? Jadi kan Tutornya. tutor sendiri itu kan ganti-ganti ya. Heeh. Tutor sendiri kan ganti-ganti Tiap semester. tiap semester. Jadi kadang-kadang ada tutor baru juga gitu kan. Biasanya kalau Kita misalnya nggak tahu. jadi itu sepenuhnya keputusan kaprodi sasing sih, mutusin Heeh. siapa ngajar di kelas yang mana. Berarti setiap semester tuh baru ditentuin gitu ya? Nggak tiap bisa semester. Karena kan 1 tahun. dari udah ada kaprodinya ketentuan. sendiri juga mesti lihat ya tutornya yang mana yang bakal udahan. Oh mana iya, yang nggak tahu ya, belum. jenjang. Kayak Jadi nggak bisa. risetnya udah selesai atau bener. udah selesai kontrak. Yang udah pulang ke Indo kan nggak mungkin ngajarnya di sini. Karena iya sih. Karena nggak abadi ya kalau di sini Oh, iya, tutornya. nggak ada yang Abadi. selamanya di sini. Iya. Meskipun apa kuliah di sini sambil kerja tetap ya susah nyari tutor. Oh iya, untuk akses websitenya itu apa aja sih macam-macam websitenya yang harus kita tahu untuk daftar kuliah atau yang udah daftar gitu. Barangkali kan kayak temen aku, termasuk aku juga sih, kadang masih bingung kalau mau cari informasi di website UT yang mana, terus mau yang buka apa modul online-nya di website mana, terus sama yang tutornya juga di website mana. Itu website apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin sama Mbak masing-masing websitenya. Oke. Yang Mbak tahu aja. Oh, kalau misalnya yang websitenya UT Korea sendiri ya, Iya. itu kan www.utkorea.id. Ya, itu yang khusus buat UT Korea gitu kan. Terus untuk portal mahasiswanya itu portal.utkorea.id, itu membuat portal mahasiswa UT Korea. Jadi sebenarnya banyak sih ya Aku juga websitenya. sempat bingung sih, karena banyak banget Yang khusus kayak buat- akan website UT itu. yang khusus buat UT Korea sama yang website buat pusat juga. Nah tadi yang saya sebutin 2 tadi itu khusus buat UT Korea. Nah kalau misalnya untuk yang Oh iya, yang portalnya itu pusatnya, isinya apa aja Mbak? Apakah portal buat UT Korea ya? buat lapor kah atau buat konfirmasi cara- pembayaran, buat konfirmasi. ngecek nilai. Oh gitu ya. Nilai kelas biasanya kan dicantumin sama tutornya juga di situ. Kalau ini Buat mau isi form kalau misalnya tiap semester daftar kuliah itu ya? ada kalau misalnya kan ada form macam-macam form ya, form ada form banyak ya? pindah, form nggak kuliah gitu ya? mau pindah ke Indonesia, mau pindah ke daerah yang lain di UT Pindah Korea juga ujian bisa. juga ya? Terus ada form numpang ujian, ada form mengulang mata kuliah juga, ada Oh ini apa form protes?
nilai ya. Sama Kenapa ya? nilai? Di situ Iya, juga ya? kalau form ini konsultasi nilai sama konsultasi Nilai juga. tuton Iya, juga. benar. Di segala macam form ada di sana lah pokoknya. Dan Oh ini ya nilai juga ya, nilai TTM ada di portal kan? maksudnya nilai TTM Oh, ada benar. di portal. Nah, Aku jadi baru ingat juga. dari pengurus juga sekarang kita fokus kalau ngisi-ngisi form nggak ada yang lewat email langsung, sekarang harus lewat portal semua. Iya lebih praktis ya Mbak. Karena ke data semua. Kalau lewat email kadang-kadang ada yang ke skip kan, Benar. salah-salah Masuk nanti spam kadang. Malah. ke mahasiswaan yang diomelin. Iya benar. Selalu salah. Nah, Selalu jadi diprotes terlebih benar. dulu. Jadi biar nggak ada yang protes, saya nggak protes, mahasiswa juga nggak protes, semuanya biar lewat portal aja, ke Iya. data semua, nggak ada yang ke skip, insya Allah. Nah itu yang buat Portal. site-nya UT Korea. Kalau misalnya E-learning. untuk e-learning yang tuton itu bukannya di e-learning.ut.ac.id. Nah itu isinya kalau misalnya untuk yang pertama itu pasti buat aktivasi tuton. Pertama itu pasti aktivasi dulu. sebelum tutonnya mulai itu kan mahasiswa harus aktivasi dulu. Nah itu pertama aktivasi tuton di sana, kemudian buat kelas tutonnya sendiri itu semua di situ gitu. Tuton kelas mata kuliah tuton e-learningnya semuanya bakal tampil di situ. Diakses di situ. Kemudian yang website yang kedua itu sia.ut.ac.id. Nah di sia itu hampir sama, bisa dibilang istilahnya portal mahasiswa versi UT Pusat. Oh itu pusatnya. Versi UT Pusat. Nah jadi di situ mahasiswa bisa ngecek data mahasiswanya di situ gitu kan. Kalau mau ngubah datanya silakan di situ. Iya. Terus mau ngecek nilai juga bisa di situ. Di sia juga ya? Mau registrasi. Nilai apa dulu nih? Yang nilai TTM kah atau tuton? Nilai semua, maksudnya nilai terakhir. Terakhir ya. Nah, Setelah UAS ya. Transkrip Iya. nilai juga bisa cek situ. Oh transkrip nilai. Jadi udah juga. semua nilai yang udah Wah. diikutin kan. Kalau mau ngecek nilainya berapa, atau misalnya mau ngecek mata kuliah yang belum lulus apa gitu kan. Iya. Mau ngecek IPK-nya berapa, di situ bisa semua. Kemudian mau ngecek mata kuliah yang terregistrasi juga di situ. Banyak mungkin ya kalau kita Banyak sih sebenarnya. kunjungi situsnya. Nanti. Cuma kadang-kadang ya seperti yang udah dibilang sebelumnya ya, website terlalu banyak jadi Iya, mungkin kita harus suka catat nggak ya. kepake juga sih sebenarnya. Iya mungkin kepakainya pas waktu yang tepat aja, kayak misal mau protes kita kunjungi, atau mau tahu nilai, mau tuton, modul online, bener. kita enggak setiap saat kita harus terus buka. Makanya. Ada Jadi emang waktu kebanyakan yang- rata-rata udah nggak tahu, terus kalau misalnya udah butuh banget baru nyari tahu. Iya. Dan baru tahu juga itu websitenya. Aduh. Terus kalau mengulang mata kuliah itu kan cuma ujian ya, nggak dikasih modul baru. Jadi kalau misalnya cuti gitu, semester berapa cuti, nah berarti kan nggak punya modul ya. Nah pas ngulangnya butuh modul kan, butuh modul lagi karena nggak punya materi sama sekali gitu kan, butuh modul. Tapi modul cetak pasti nggak mungkin dikasih. Kalau mau modul cetak ya beli lagi sendiri, Iya karena kepisah. jauh. Nah kepisah. Nah Ada modul online juga kok. jadi benar, jadi UT juga nyediain modulnya secara online, istilahnya bahan ajar digital namanya. Itu bisa dicek di pustaka.ut.ac.id. Jadi di situ ada bisa diakses login pakai NIM sama passwordnya mahasiswa masing-masing. Terus ada lagi Apa itu Mbak? Karil buat mahasiswa semester. Nah iya itu buat yang berapa tuh ya? 7. 7 benar. Buat mahasiswa semester 7, Karil itu kalau mau ngupload Karil itu sama kayak skripsi mini gitu. Gimana itu Mbak sistemnya? Aku juga Sistemnya baru tanya-tanya sih. nulis sih Mas. enggak, maksudnya sama enggak kayak skripsi. Iya, hampir sama kayak Kampusnya. skripsi, ada pendahuluan, ada isi, ada pembahasannya, Tapi ada spesifikasinya lebih sedikit kah? Atau sama? Kayak misalkan berapa page gitu, berapa page. halaman, Nah, berapa halamannya? 7 sampai 12 halaman. lebih sedikit. Tetap pakai abstrak malahan sebenarnya. Jadi makanya dibilangnya skripsi mini. Bentar. Pakai daftar pustaka. Kayak pakai kita isi. kan sasing ya kalau aku. Nah, itu karirnya full bahasa Inggris apa gimana, Mbak? Aku kan belum tahu. Yang secara senior juga udah pada pulang kan. Jadi mau tanya ke siapa lagi selain ke mahasiswa? Karilnya sih nggak full bahasa Inggris kayaknya, enggak. tapi mungkin Mungkin kalau abstrak bahasannya, bahasannya ada yang bahasa Inggris sih, paling kan itu yang mau ngebahas apa gitu kan, Oh, mau iya. ngebahasnya tentang translate atau gimana gitu kan, Oh, oke. itu baru pakai bahasa Inggris ya, tergantung sih sebenarnya. Oke.
Jadi kalau untuk Karil nanti kalau upload Karilnya sendiri itu di karil.ut.ac. Jadi semua kalau yang UT pusat semuanya akhirnya .ut.ac.id. Iya. Kalau Itulah yang patokannya. Kalau yang UT Korea semuanya akhirnya utkorea.id belakangnya. Cuma utkorea.id aja. Utkorea.id. Iya, benar. Intinya kalau UT pusat ut.ac.id, kalau UT Korea itu utkorea.id. Udah. Sampai hafal semua Mbak Mutia, ya Allah. Mantap. Padahal nggak kuliah di situ loh. Baru 2 tahun juga kan? Udah lama sih. Oh, udah lama. 2 tahun. Saya udah jadi pengurus paling lama kayaknya. Oh iya sih. Aku juga waktu baru daftar kan udah tahu Mbak Mutia yang daftarin. Saya kayaknya sejauh ini saya Paling lama. yang paling lama di sini. Udah berapa tahun sih di sini Korea? Kalau di Korea udah hampir 4 tahun berarti hitungannya sekarang. 4 tahun ya. Udah lama banget. Udah bosen saya mau pulang. Iya. Oh iya, untuk daerahnya di mana tinggalnya di Indonesianya? Di Indonesia saya tinggal di Padang, Sumbar. Orang Padang ya. Oh, Oke, buat teman-teman tadi informasi seputar UT Korea. Barangkali ada teman-teman PNI, WNI ataupun siapapun yang belum daftar di daerah Korea Selatan, silakan daftar dan masih dibuka sampai tanggal berapa, Mbak? tanggal 5 Juli 2020. Sampai 5 Juli 2020. Dan ada pendaftarannya itu hanya 1 tahun sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan seperti aku waktu dulu. Pendaftaran juga bisa online, jadi silahkan daftar aja secara online dulu. Online, benar. Nanti dari pengurus bakal ngehubungin kalau misalnya udah daftar secara online buat ngemastiin gitu kan. Benar. Apakah mau dilanjutkan pendaftarannya atau enggak, itu nanti bakal dihubungin sama pengurus juga. Jadi bagi yang berminat silahkan daftar dulu. Daftar online aja minimal gitu. Nanti bakal masih dibuka kita. Iya, benar. Oke, jadi di video ini kita seputar UT Korea aja. Terima kasih yang udah nonton. UT Korea berkarya dan berpendidikan.